Terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari perwira militer Ruslan Buton membunuh Lagode. Jadi sumber saya di YouTube, permasalahan ini saya lihat ramai di YouTube, sehingga saya menanggapinya sedikit dari sudut hukum pidana. Lagode ini katanya sering meresahkan masyarakat setempat karena sering melakukan pencurian. Akibat pencurian ini sering menimbulkan keresahan daripada masyarakat, sehingga Ruslan Buton ini bertindaklah dalam arti sampai membunuhnya. Akhirnya matilah. Akibatnya masyarakat setempat senang atas tindakan yang Ruslan Buton ini, membuat masyarakat senang, merasa aman, tidak ada lagi gangguan. Itulah saya lihat akibat dari perbuatannya itu, peradilan militer menjatuhkan hukuman 1 tahun 10 bulan dan akibatnya, dan juga dia dipecat. Selain dijatuhkan hukuman 1 tahun 10 bulan dan dia dipecat. Dan memang pada umumnya kalau pegawai negeri termasuk militer, kalau dia melakukan kejahatan biasanya dipecat dari kepegawaiannya. Dalam hal ini dari kemiliterannya. Dia akibatnya merasa tidak adil tindakan pemerintah ini, yaitu akhirnya Ruslan Buton melakukan perlawanan dengan menghimbau masyarakat menjatuhkan pemerintahan Presiden Joko Widodo, termasuk melakukan hal ini termasuk perbuatan melakukan makar, menghimbau masyarakat untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah, hasil daripada pilihan rakyat. Jadi inilah saya lihat dia melakukan perbuatan makar. Ancaman hukumannya ini lebih dari 10 tahun. Dan juga melanggar juga IT. Dan saya dengar setelah dia melakukan hal ini, dia telah dijemput dari Buton, dibawa ke Mabes Polri. Dan sekarang katanya sedang ditahan di Mabes Polri. Dan dia pada saat mau ditahan tidak mau menandatangani surat penahanannya itu. Hal itu tidak masalah. Tentu akan dibuat berita acaranya bahwa terdakwa tidak mau menandatangani surat berita acara penahanannya, tidak masalah, tetap dia ditahan. Bukan berarti kalau dia tidak mau tanda tangan tidak ditahan, dia tidak, tetap dia ditahan. Sering terjadi demikian. Banyak terdakwa pada saat ditahan disuruh menandatangani berita acara, tidak mau. Akhirnya dibuat berita acara bahwa dia tidak mau tanda tangan. Tetapi dari sudut hukum tidak masalah itu. Yang penting polisi sudah bertindak sesuai dengan baik. Dan juga kalau saya lihat Ruslan Buton ini kan sudah dipecat. Karena dia sudah dipecat, tentu sudah yang menangani perkaranya ini adalah pihak kepolisian. Jadi kalau tinjauan dari hukum pidana yang saya lakukan di sini, ada tinjauan dari hukum pidana. Ruslan Buton, satu ya tinjauan saya, Ruslan Buton telah membunuh Lagode yang sering mencuri, yang sering meresahkan hati masyarakat. Seharusnya walaupun Lagode ini pencuri, kalau sudah ditangkap tidak boleh dibunuhnya sendiri, tetapi harus diselesaikan kepada polisi untuk diproses sesuai dengan hukum. Jadi perbuatan Ruslan Buton ini membunuh ini bertentangan dengan hukum. Dengan tujuan hukum. Tujuan hukum itu apa? Tujuan hukum itu memberikan keadilan kepada terdakwa dan juga memberikan keadilan kepada masyarakat umum. Sama-sama adil. Dalam arti kalau terdakwa itu melakukan kejahatan harus dihukum sesuai perbuatannya. Jadi namanya adil. Dan juga masyarakat terlindungi. Akibatnya masyarakat terlindungi karena dia sudah dihukum. Nah, sekarang tindakan Ruslan Buton ini bertentangan dengan hukum itu. Yaitu satu, dia hanya
perbuatannya itu tidak seimbang dengan perbuatan yang dilakukan Logede ini. Karena Logede ini hanya yang dilakukannya perbuatan pencurian yang diatur dalam pasal 362 KUHP yang ancaman hukumannya adalah 5 tahun, maksimal 5 tahun. Padahal akhirnya karena perbuatannya itu dia dihukum secara di luar ketentuan hukum, dia dihukum sampai hukuman mati, sampai mati lah ya. Sehingga inilah perbuatannya itu, jadi tidak ada seimbang. Masa ancaman perbuatan pencurian harus dijatuhkan hukuman dimatikan, atau dia menjatuhkan hukuman itu bertentangan dengan ketentuan hukum, tidak sesuai prosedur hukum. Ia tidak melalui proses peradilan. Hanya salahnya, kalau di istilahnya ini adalah dihakimi sendiri untuk menyenangkan hati masyarakat setempat yang sering dirasakan hatinya. Jadi saya lihat, jadi seharusnya Ruslan Buton ini tidak boleh, dia boleh menangkap, tetapi hasil ditangkapannya itu diserahkan kepada polisi, sehingga polisi menyelesaikan perkaranya sampai ke pengadilan, dan hakimlah nanti yang menjatuhkan hukuman itu. Yaitu, jadi hukuman yang dijatuhkan peradilan militer 1 tahun 10 bulan itu sangat rendah, tidak sesuai dengan rasa keadilan. Kenapa hanya dijatuhkan hukum 1 tahun 10 bulan? Padahal dia seorang militer melakukan perbuatan itu seharusnya ditambah perberat hukumannya itu. Kalau seorang aparat melakukan kejahatan, biasanya hukumannya ditambah, diperberat hukumannya itu. Dan juga saya lihat, jadi nanti putusan perkara ini di samping hukuman penjara yang dijatuhkan peradilan militer 1 tahun sampai 10 bulan, ditambah nanti putusan hakim yang baru ini berapa tahun. Seandainya putusannya 5 tahun, berarti semuanya dia harus menjalani hukuman 1 tahun 10 bulan tambah 5 tahun, jadi 6 tahun 10 bulan. Jadi inilah yang saya lihat. Ruslan Buton, sebenarnya putusan hakim itu sudah rendah. Dipecat pun dia sudah rendah, dikaitkan dengan perbuatannya membunuh, sehingga malah dia merasa tidak adil, malah menghasut masyarakat supaya menjatuhkan pemerintahan yang sah oleh Jokowi. Akhirnya dia tersangkutlah kasus baru, yaitu melakukan makar, di samping juga melanggar IT karena informasi sudah sampai kemana-mana. Jadi inilah saya lihat tindakan ini. Hal ini suatu pembelajaran bagi militer, polisi dan lain sebagainya. Militer kalau ada masyarakat biasa melakukan kejahatan, jangan diselesaikan sendiri. Boleh ditangkap, tetapi serahkan kepada polisi untuk diproses sesuai hukum yang berlaku, sesuai dengan negara kita sebagai negara hukum. Karena hukum itulah panglima, tidak ada tindakan-tindakan yang bertentangan dalam menghukum orang. Harus sesuai dengan aturan hukum kalau kita menghukum orang. Sekian dan terima kasih.